ceritakan, siapa Tuhanku? Apa? Sang ibu kaget dengan pertanyaan itu dan tidak tahu bagaimana harus menjawabnya. Akulah Tuhanmu, Nak. Lalu, Tuhannya ibu siapa? Tuhanku sudah pasti ayahmu. Kalau ayahku Tuhannya ibu, lalu siapa Tuhannya ayahku? Pertanyaan apa ini, anakku? Tentu saja Namrudlah Tuhan ayahmu. Lalu Bu, siapa Tuhannya Raja Namrud? Sang ibu sungguh kebingungan dengan pertanyaan ini. Ia tak mampu menjawab. Ia menjadi cemas. Inikah anak yang akan mengubah agama dan kepercayaan masyarakat Babilonia? Ibrahim kecil kemudian meninggalkan gua untuk pertama kali dalam hidupnya. Ia pun melihat kilau matahari yang terbit di langit sebelah timur. Ia menjadi kagum, seakan-akan ia menemukan apa yang dicarinya. Wah, inilah Tuhanku, sangat indah dan juga bersinar terang. Ibrahim memperhatikan matahari sepanjang hari. Ketika senja datang, saat matahari mulai tenggelam di ufuk barat, seiring hilangnya sinar matahari itu, hilang pula lah kekagumannya. Kalau dia itu memang Tuhan, maka dia tidak akan mungkin bisa menghilang. Ibrahim pun terus berjalan. Ibrahim terpukau kembali ketika ia menyaksikan bulan yang bercahaya di langit di kala malam. Iya, pasti ini Tuhanku. Dia indah sekali. Namun ketika ia bangun di pagi harinya, ia menjadi kecewa. Aneh, kenapa tidak ada? Kemana perginya? Dia menghilang. Tuhanku bukan seperti itu. Tuhan tidak akan mungkin pergi. Ibu dan anak yang menyelamatkan diri dari kekejaman Raja Namrud itu telah tinggal dalam gua yang gelap dan pengap dalam waktu cukup lama. Sementara itu Ibrahim merenung dari hari ke hari, mempertanyakan siapa Tuhannya. Beberapa tahun kemudian, Ibrahim pun meninggalkan gua dan mendatangi negeri Babilon. Saat itu, orang-orang di sana, terutama Namrud, berada dalam puncak kejahiliahan, kebengisan, dan kebrutalan. Ibrahim, yang hati dan pikirannya jauh dari sifat cela, menyaksikan dengan keheranan bagaimana rakyat Babilon berada dalam kesesatan yang mengerikan. Wahai rakyat negeriku, apa yang kalian sembah? Apakah dewa-dewa itu mendengar ketika kalian memanggil? Dapatkah mereka menolong ataupun melukai kalian? Jangan biarkan diri kalian diperdaya oleh setan dan nafsu kalian. Sesungguhnya, aku hadapkan wajahku pada Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi. Aku memang orang dusun, tapi aku tidak sebodoh kalian. Sesuai dengan kehendak Allah, Ibrahim pun berupaya keras mengajak setiap orang tanpa kecuali pada akidah yang benar. Sayangnya orang-orang seakan bisu dan tuli terhadap ajakannya. Kesulitan ini sangat mengkhawatirkan Ibrahim. Ia bangun di tengah malam dan berdoa pada Allah. Ia meminta tolong pada Tuhannya untuk melawan orang-orang lalim yang menyakiti hatinya. Yang menyedihkan juga adalah ia harus menghadapi kenyataan bahwa ayahnya adalah salah seorang dari pembuat patung dewa tersebut. Untuk itulah ia berusaha menyadarkan ayahnya dahulu. Namun ternyata hati sang ayah diliputi kegelapan dan ia pun tersesat di lembah kehinaan. Sungguh sayang, Azar tidak dapat meninggalkan kekafirannya dan tetap menyertai tirani yang melawan kemauan suci anaknya. Ya Tuhanku, berikanlah keputusan kepadaku. Berikan kelapangan dan berkah kepadaku. Sadarkanlah sebagian dari mereka agar mereka bisa menerima kebenaran. Ya Tuhanku, maafkanlah ayahku karena dia adalah orang tersesat di antara orang-orang sesat. Jangan engkau lalaikan aku pada hari keputusanmu. Wahai penduduk negeri, kenapa kalian menyembah batu-batu yang tidak bisa membantu kalian? Mengapa kalian ruku dengan hormatnya di depan patung-patung itu dan berdoa kepadanya? Mengapa? Ini adalah tata cara nenek moyang kami. Marduk dan Namrus yang agung adalah penjaga kami.
Kami meminta bantuan mereka ketika perang maupun damai. Kami tidak mempercayai siapapun kecuali mereka. Inilah yang kami lihat dan kami dengar hingga saat ini. Apa yang dapat kami katakan untuk membuktikan hal sebaliknya? Benar, engkau tidak dapat mengatakan apapun. Mereka tidak memberi keuntungan apapun pada kalian. Kenapa kalian bisa percaya begitu saja? Kalian sudah percaya pada imam-imam kalian yang pendusta itu. Kalian telah lupa pada Tuhan yang menciptakan kalian dari ketiadaan. Tuhan yang maha hidup dan maha besar. Wahai Ibrahim, kami tidak melakukan apapun kecuali yang telah dilakukan oleh nenek moyang kami. Iya, dan orang-orang setelah kami pun melakukan hal yang serupa. Sesungguhnya, kalian semua telah berada dalam kesesatan yang nyata. Apa yang kau inginkan dari kami? Katakan dengan jelas dan katakan pula apa yang memberatkanmu. Lihatlah batu-batu itu. Mereka tidak bergerak dan tidak dapat menolong kita. Untuk apa kalian sembah? Jadi mereka tidak dapat mengirimkan mata air dan menurunkan hujan. Itu yang kau sebut dengan Tuhanmu, ha? Tentu saja tidak. Allah lah satu-satunya yang dapat mengatur segala sesuatunya di muka bumi ini. Dia itu tunggal, tidak memiliki sekutu. Singkatnya kau tidak menerima Tuhan kami, begitu? Mereka semua dapat hilang dan juga musnah. Yang abadi cuma satu, dialah Allah. Wahai Ibrahim, ketahuilah, engkau telah membuat marah orang-orang yang percaya kepada Marduk dengan memandang rendah Tuhan kami. Pelindungku hanyalah Allah. Hei Ibrahim, kami akan menghukummu kalau saja ayahmu bukanlah abdi Marduk. Hanya Allah lah yang memberikan kehidupan dan juga kematian. Lelaki ini adalah gila, jangan dengarkan dia. Aku ini bukan orang gila, hanya ingin mengingatkan kalian semua. Mungkin kau sedang mabuk Ibrahim. Kita bicarakan saja hal ini esok hari. Bagaimana? Hanya orang-orang yang menjadi permainan iblis yang kecanduan minuman. Mudah-mudahan Marduk memberi ampunan. Wahai penduduk negeri, berlindunglah kepada Allah yang maha pemurah dan juga bijaksana. Dialah Allah yang memberi kalian roti setiap harinya, memberikan gandum dan juga minuman untuk diminum. Dia juga lah yang menyembuhkan kalian saat sakit, membantu kalian saat membutuhkan pertolongan. Kembalilah kepadanya dan memujilah kepadanya.